Nah, maka di sini ada beberapa adab yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, adab, kalau akhlaknya diakhirkan dulu. Kita belajar adab talabul ilmi, sebagaimana yang disampaikan oleh Mas moderator. Tadi yang pertama apa? Ayo. Apa tadi yang pertama? Ikhlas, mengikhlaskan niat. Ini memang syarat mutlak. Mungkin ada yang bertanya, loh Ustaz, ikhlas itu kalau nggak salah dengar, saya sering mendengarkan itu syarat sah ibadah. Masa talabul ilmi juga harus ikhlas? Maka kita katakan bahwasanya talabul ilmi adalah di antara ibadah yang paling mulia di antara ibadah-ibadah yang lainnya. Apalagi ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, salat sunnah, sedekah, itu lebih utama talabul ilmi idza sahhat niyatuhu, kalau niatnya itu benar. Sehingga kita jumpai ulama-ulama itu kalau lagi mutalaah, membaca buku, terkadang sampai lupa untuk mengerjakan sholat malam, karena memang pada waktu itu sedang ada yang lebih utama untuk dilakukan. Karena kalau sholat itu ibadahnya, pahalanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau belajar, apalagi sampai mengajarkan, maka manfaatnya juga untuk orang lain, lebih banyak lagi. Dan juga dalam kaidah dikatakan, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwal wajib. Apa saja suatu kewajiban yang tidak bisa disempurnakan dengan suatu itu, maka sesuatu itu hukumnya pun menjadi wajib. Kita sholat tapi tidak tahu tata cara sholat, maka belajar bagaimana cara sholat yang benar, itu hukumnya juga wajib. Kita mau wudhu, mau ibadah, namun tidak akan bisa sempurna wudhu kita kecuali kalau kita belajar bagaimana cara wudhu yang benar. Maka belajarnya cara wudhu itu hukumnya wajib. Bahkan la ilaha illallah pun juga harus dengan ilmu dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum mengikrarkan kita bertauhid kepada Allah, itu pun harus tahu ilmunya terlebih dahulu. Nah, berarti menuntut ilmu itu juga harus dibutuhkan keikhlasan. Hal ini juga disebabkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma liyujariya bihil ulama aw liyumariya bihis sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahullahu an-nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang ikut kajian yang mana tujuannya untuk membantah, untuk menantang para ulama. Kita baru belajar, ulama sudah bertahun-tahun jadi ulama, kita ingin bantah. Mungkin pendapatnya ada yang salah atau tidak sesuai dengan kebiasaan kita, maka kita cari-cari dalil. Maka biasanya orang yang menuntut ilmu untuk nantang ulama, dia belajar bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk mencari pembenaran. Apa yang sudah dilakukan, karena banyak yang nyalah-nyalahkan, padahal yang nyalahkan itu langsung mendatangkan hadis dari Rasulullah SAW atau ayat Al-Quran. Namun dia cari-cari dalil yang lainnya untuk membenarkan ajarannya. Auliyumariya bihi sufaha, atau dia itu untuk meremehkan as-sufaha, orang-orang jahil, orang-orang bodoh, cuma ingin menang-menangan saja,
Ini loh, saya sudah belajar, saya sudah tahu hadisnya, saya sudah berguru, saya sudah ikut kajian, sementara kamu nggak pernah ikut kajian dan yang seterusnya. Au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, atau tujuannya itu adalah agar orang-orang itu melihat dia, cenderung kepada dia, mengetahui, oh si fulan rajin ikut kajian, si fulan ikut daurah misalkan. Apalagi kalau ikut daurah mungkin lebih dikenal, masya Allah ilmunya misalkan. Maka orang-orang seperti ini maka balasannya adalah adkhalallahu an-nara. Allah akan memasukkan dia ke dalam api neraka. Itu disebabkan karena dia tadi menuntut ilmunya tidak ikhlas. Tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menuntut ilmu, yang pertama memang harus mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dia harus niatnya mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri. Oh, kalau selama ini saya sholat dengan samping saya, kok sholatnya beda? Padahal dulu sekolahnya sama. Satunya pakai usolli, satunya enggak. Ada perbedaan. Maka dia belajar. Sebenarnya kenapa sih ada yang pakai usolli, kenapa ada yang enggak pakai usolli? Maka dia ingin mengangkat kejahilan. Barangkali ibadah yang saya lakukan selama ini masih salah. Berarti dia belajar. Atau ingin menghilangkan kebodohan dari orang lain. Ini juga boleh. Kalau tadi itu ingin mengejek, merendahkan orang bodoh, itu yang enggak boleh. Tapi kalau kita juga ingin menghilangkan kebodohan dari orang lain, maka itu diperbolehkan.